Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ajia Tujahara bersama anggota kelompok saya lainnya, yaitu Liana Ayu Starim dan Sophia Ramadhani. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu yang berjudul Perancangan Digitalisasi Laporan Laba Rugi pada Pabrik Tempe Mas Gondrong Loji Karawang dengan model prototipe. Semoga presentasi dari kami dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Amin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Pada penelitian ini, saya mengangkat permasalahan mengenai penyusunan laporan laba rugi pada pabrik tempe Mas Gondrong di Loji Karawang. Laporan laba rugi memiliki peran penting untuk mengukur keberhasilan operasional dan tingkat profitabilitas suatu usaha. Namun, pada tingkat UMKM, pemanfaatannya masih sangat minim. Pada pabrik tempe Mas Gondrong belum memiliki dokumentasi keuangan yang memadai. Proses pencatatannya masih manual, sehingga data transaksi tidak tersinkron, rawan hilang, dan pemilik kesulitan mengetahui keuntungan atau kerugian secara pasti. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirancang sistem informasi akuntansi berbasis digital menggunakan metode prototipe. Sistem ini diharapkan mampu mengotomatisasi pencatatan pendapatan dan beban sehingga laporan laba rugi dapat dihasilkan secara lebih cepat, akurat, dan dapat dilakukan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Yaitu maksud dari penelitian ini adalah menganalisis sistem pencatatan keuangan yang sedang berjalan dan merancang sistem digitalisasi laporan laba rugi pada pabrik tempe Mas Gondrong. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama menganalisis sistem pencatatan keuangan yang sedang berjalan, yang kedua merancang sistem digitalisasi laporan laba rugi, yang ketiga menghasilkan laporan laba rugi secara cepat dan akurat, yang keempat membantu pemilik dalam memantau kondisi keuangan usaha, dan yang terakhir yaitu mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah metode penelitian akuntansi program studi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bima Sarana Informatika Kampus Karawang. Dalam penelitian ini terdapat 3 pengumpulan data yang digunakan. Yang pertama, wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan Bapak Sauri selaku pemilik pabrik tempe Mas Gondrong Loji Karawang untuk mengetahui proses pencatatan keuangan yang berjalan serta mengidentifikasi data, pendapatan, dan beban operasional. Yang kedua, observasi, yaitu mengamati secara langsung kegiatan operasional pabrik mulai dari proses penjualan, pencatatan biaya produksi, hingga alur kerja harian. Tujuannya untuk memvalidasi data yang dibutuhkan dalam perancangan sistem. Yang ketiga, studi pustaka, yaitu mengkaji buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan guna memperkuat landasan teori terkait sistem informasi akuntansi laporan laba rugi serta metode prototipe. Selanjutnya, dalam pengembangan sistem penelitian ini menggunakan metode prototipe. Metode prototipe dipilih karena bersifat iteratif atau berulang-ulang, sehingga memungkinkan adanya evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus berdasarkan kebutuhan pengguna. Tahapan metode prototipe terdiri dari yaitu analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan sistem. Point design yaitu membuat rancangan awal sistem. Goal di prototipe yaitu membangun prototipe sesuai kebutuhan yang telah dianalisis. User evaluation yaitu melakukan evaluasi bersama pengguna terhadap prototipe yang dibuat. Refining prototipe yaitu memperbaiki prototipe berdasarkan masukan pengguna. Implementasi produk dan maintenance yaitu mengimplementasikan sistem serta melakukan pemeliharaan agar sistem dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada perancangan sistem informasi akuntansi berbasis digital untuk penyusunan laporan laba rugi pada pabrik tempe Mas Gondrong. Sistem yang dirancang meliputi pengolahan data, pendapatan, dan beban operasional, integrasi data keuangan dalam satu sistem, perhitungan laba bersih secara otomatis dan akurat, penyajian informasi keuangan secara sistematis dan real time. Dengan adanya batasan ruang lingkup tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta membantu pemilik dalam memantau kondisi keuangan usahanya secara lebih efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk landasan teori, kami mengambil beberapa konsep yang berkaitan dengan variabel penelitian. Sistem merupakan kumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
Sistem informasi berfungsi mengolah data menjadi informasi yang berguna. Sedangkan sistem informasi akuntansi digunakan untuk mengolah transaksi keuangan menjadi laporan yang lebih terstruktur. Laporan laba rugi digunakan untuk mengetahui pendapatan, beban, serta keuntungan atau kerugian usaha. Dalam pengembangan sistem, kami menggunakan model prototype yang memungkinkan adanya evaluasi dan perbaikan sesuai kebutuhan pengguna. Untuk mendukung perancangan sistem, digunakan use case diagram, activity diagram, IRD, dan LRS, serta Figma sebagai alat bantu dalam menggambarkan proses struktur data serta rancangan tampilan sistem. Tinjauan perusahaan. Pabrik tempe Mas Gondrong merupakan usaha produksi tempe di Loji Karawang. Saat ini pabrik masih menggunakan pencatatan penjualan secara manual dan belum memiliki pencatatan beban operasional serta laporan laba rugi yang terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan sistem digitalisasi agar pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan akurat. Sejarah perusahaan. Pabrik tempe Mas Gondrong didirikan pada tahun 2000 sebagai industri rumahan. Seiring meningkatnya permintaan pasar, pabrik terus berkembang dengan penambahan fasilitas dan pada tahun 2015 membentuk koordinator penjualan untuk mengatur distribusi dan pencatatan penjualan. Struktur organisasi terdiri dari pimpinan dan admin. Pimpinan bertugas untuk mengawasi operasional, ambil keputusan keuangan, serta menjaga hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Admin bertugas melakukan penjualan, mencatat transaksi, dan melayani pesanan pelanggan. Proses bisnis sistem akuntansi berjalan. Proses bisnis yang berjalan terdiri dari pencatatan pendapatan dan beban operasional. Pendapatan dari penjualan tempe masih dicatat secara manual dalam buku penjualan. Sedangkan pencatatan beban operasional belum dilakukan secara lengkap sehingga beberapa biaya belum terdokumentasi dengan baik. Permasalahan pokok dan pemecahan masalah. Permasalahan utama yaitu pencatatan keuangan masih manual, data bersiko hilang, dan pemilik kesulitan menghitung laba rugi secara akurat. Solusi yang diberikan adalah merancang sistem digitalisasi laporan laba rugi yang mampu mencatat transaksi secara otomatis, menyimpan data dengan aman, serta menghasilkan laporan keuangan yang lebih cepat dan akurat. Selanjutnya adalah use case diagram. Nah, apa sih itu use case diagram? Nah, use case diagram ini merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan atau interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem yang akan dibangun. Nah, tujuan dari use case diagram adalah untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem serta siapa aja sih yang dapat mengakses fungsi tersebut. Nah, pada sistem digitalisasi laporan laba rugi ini terdapat dua aktor utama, yaitu ada admin sama si pemilik pabriknya. Nah, admin memiliki beberapa hak akses seperti login ke sistem, mengelola data pendapatan, mengelola data beban operasional, dan melihat laporan penjualan. Sedangkan pemilik memiliki hak akses untuk melihat laporan keuangan dan memantau kondisi usaha secara keseluruhan. Nah, dengan adanya use case diagram ini dapat diketahui apa sih fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem serta siapa aja sih yang bertanggung jawab menjalankan fungsi tersebut. Nah, jadi si use case diagram lebih berfokus pada kebutuhan pengguna terhadap sistem, bukan pada alur prosesnya. Nah, selanjutnya pada slide ini ditampilkan activity diagram. Nah, sebelum membahas diagramnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari activity diagramnya. Nah, apa sih activity diagram itu? Activity diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja suatu sistem dari awal sampai akhir. Nah, si diagram ini memperlihatkan urutan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pengguna maupun di sistem itu, sehingga dapat diketahui bagaimana suatu proses berlangsung secara sistematis. Nah, melalui activity diagram ini juga kita dapat memahami langkah demi langkah yang terjadi dalam sistem yang dirancang oleh kita. Nah, pada penelitian ini, activity diagram menggambarkan proses pengelolaan laporan laba rugi pada pabrik tempe Mas Gondrong. Nah, si proses ini dimulai pada pengguna atau admin melakukan login ke dalam sistem. Nah, setelah berhasil masuk, admin dapat menginput data pendapatan dari hasil penjualan per hari ini, terus menginput data beban operasional seperti pembelian kedelai, pembelian ragi, plastik, dan lain-lainnya. Nah, terus selanjutnya data yang telah dimasukkan akan disimpan ke dalam database. Setelah data tersimpan, sistem akan melakukan pengolahan secara otomatis untuk menghitung total pendapatan, total beban, serta laba atau rugi yang diperoleh si perusahaan ini. Nah, lalu hasil perhitungan tersebut akan ditampilkan nih nanti dalam bentuk si laporan laba ruginya yang dapat dilihat oleh si pemilik pabrik
sama si adminnya sebagai dasar untuk mengetahui kondisi keuangan usahanya. Nah, dengan adanya activity diagram ini, alur kerja sistem dapat dipahami, mudah dipahami secara lebih jelas, secara rinci. Nah, sehingga memudahkan dalam proses pengembangan si sistem ini ke proses selanjutnya. Nah, menurut kalian nih, mengapa sih activity diagram ini penting dalam perancangan sistem? Ya, karena dengan adanya activity diagram ini, kita dapat mengetahui nih, gimana sih alur proses sistem secara lebih terstruktur, sehingga meminimalkan kesalahan saat pengembangan sistem. Oke, next. Nah, pada slide ini ditampilkan Entity Relationship Diagram atau ERD ini. Nah, apa sih ERD itu? ERD merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas atau si table yang terdapat dalam database ini. Nah, tujuan dari ERD ini adalah untuk memudahkan perancangan basis data sehingga data yang disimpan memiliki hubungan yang jelas dan terstruktur. Jadi saling berhubungan. Nah, pada sistem yang kami rancang terdapat beberapa entitas utama, yaitu ada user, pendapatan, beban, jurnal, detail jurnal, dan akun. Nah, setiap entitas ini pasti memiliki atribut masing-masing seperti kode, nama, tanggal, nominal, dan lain-lain. Pasti kalian juga gak asing gitu dengan ERD ini. Nah, sebagai contoh, tabel dari si pendapatan atau si penjualan ini digunakan untuk menyimpan data pemasukan hasil penjualan, sedangkan si tabel beban digunakan untuk menyimpan berbagai pengeluaran dari operasional pabrik ini. Nah, data dari pendapatan atau penjualan dan beban tersebut kemudian akan digunakan nih dalam proses pencatatan jurnal serta menghasilkan si laporan laba rugi. Nah, hubungan antar tabel tersebut dirancang agar tidak terjadi duplikasi data dan memudahkan proses pencarian maupun pengolahan informasi. Nah, dengan adanya ERD ini, si database itu pasti jadi lebih terstruktur kan, terus memudahkan juga proses implementasi sistem ke tahap selanjutnya. Nah, mungkin teman-teman kan pernah mendengar istilah primary key sama foreign key. Udah gak asing lagi kan? Nah, kedua hal tersebut juga sangat berkaitan nih dengan ERD karena digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya sehingga dapat saling terhubung. Kalau ada ERD pasti ada apa? LRS, benar. Nah, si LRS itu merupakan pengembangan dari Entity Relationship Diagram atau ERD yang tadi itu. Nah, jika si ERD ini menggambarkan hubungan antar entitas secara konseptual, nah, maka si LRS ini menggambarkan si struktur tabelnya jadi lebih rinci gitu, termasuk si file atau atribut yang terdapat di dalam setiap tabel beserta si relasinya ini. Nah, dengan kata lain, si LRS ini digunakan untuk si penerjemah ERD gitu ke dalam bentuk yang lebih siap. Jadi, untuk diimplementasikannya itu menjadi database. Pada LRS ini dapat dilihat bahwa setiap tabel memiliki atribut yang berbeda seperti ID user, nama user, ID penjualan, ID beban, nama beban, nominal beban, dan atribut lainnya. Nah, setiap tabel saling berhubungan nih melalui primary key dan foreign key sehingga data tersimpan dengan baik dan tidak terjadi redundansi data atau pengulangan data ya. Terus, dengan adanya LRS ini, proses pembuatan database menjadi lebih mudah dan terstruktur pastinya kan, karena si tabel sudah dirancang secara rinci dan sistematis. Nah, jadi dapat dikatakan nih bahwa si ERD ini merupakan gambaran hubungan antara entitas secara umum, sedangkan si LRS ini merupakan bentuk detail-detail dari hubungan tersebut yang nantinya akan diterapkan langsung ke database. Nah, kalau diibaratin ini kayak ERD ini seperti denah rumah lah. Nah, maka si LRS ini adalah gambar detail setiap ruangannya, terus yang lengkap, terus kayak ukuran sama komponennya itu ada LRS ini. Nah, dengan demikian, kedua diagram tersebut sangat penting dalam proses perancangan sistem karena menjadi dasar dalam pembangunan database yang baik dan terstruktur. Proses perancangan prototipe pada sistem ini dilakukan menggunakan aplikasi Figma. Penggunaan Figma bertujuan untuk memberikan gambaran visual mengenai tampilan antarmuka atau user interface sistem secara lebih nyata, sehingga pengguna dapat melihat desain aplikasi serta memahami alur penggunaan sistem sebelum tahap implementasi dilakukan. Pada prototipe sistem ini, terdapat dua jenis dashboard pengguna, yaitu dashboard kasir dan dashboard admin. Dashboard kasir memiliki hak akses untuk mengolah data pendapatan dan beban. Fitur yang tersedia meliputi penambahan data pendapatan dan beban, melakukan perubahan atau mengedit data yang sudah tersimpan, serta menghapus data apabila diperlukan. Selain itu, kasir juga dapat melakukan rekapitulasi laporan dan mengunduh laporan sebagai bahan pencatatan dan dokumentasi. Untuk admin, memiliki hak akses yang lebih terbatas, yaitu hanya untuk melihat data laporan pendapatan dan beban telah diinput oleh kasir.
Admin juga dapat melakukan rekapitulasi laporan serta mengunduh laporan yang dibutuhkan untuk keperluan pemantauan dan evaluasi data keuangan. Berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pencatatan keuangan pada pabrik tempe Mas Gondrong ini masih dilakukan secara manual atau konvensional, sehingga berisiko terjadinya kesalahan dan kehilangan data, human error juga. Nah, oleh karena itu dirancang sistem digitalisasi laporan laba rugi menggunakan metode prototype yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencatatan serta menghasilkan laporan keuangan atau laba rugi ini dengan lebih cepat, tepat, dan akurat pastinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're